Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa wal intifa wal istifada wal hasan wa tamassuki ila billahi wa rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair قربه وثوابه من الله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي ألم أشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sampai pada halaman 9 bab hadis tentang arkanul Islam. Kemarin kita sudah sampai mengerjakan sholat. Insyaallah kita hadisin 345. Insyaallah pertemuan nanti yang akan datang kita bahas arkanul Islam. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah iqamus salat wa ita'id zakat wa shaum Ramadan hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Arkanul Islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya rukun Islam itu ada 5. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kedua, mengerjakan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Dan yang terakhir, kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Sedikit kita murojaah daripada pembahasan kita faslun tentang daripada arkanul Islam. Rukun-rukun Islam. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Maka apabila Islam 5 tiangnya nggak ada, bisa roboh. Maka perkuat ini keislaman kita, perhatiin rukun-rukunnya, perhatiin tiang-tiangnya. Apa yang pertama? Syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi yang pertama bahwa tiada Tuhan selain Allah. Persaksiannya bukan dengan mata. Bagaimana kemarin Nabi Husain bilang kalau belajar tauhid ini bisa ngebut. Karena memang bersaksi kan penglihatan dengan mata. Lalu saksinya di mana? Namun bersaksi ini meyakini, beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak disembah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah susah, dari ciptaan aja kita juga bisa ngambil hikmah. Angin, percaya nggak ada angin? Mana ada angin? Dikentut tuh, kentut. Tahu. Gimana kentut? Bau, cuma kita rasa doang. Bentuknya gimana? Sakit. Pernah ngerasain sakit? Pernah. Rasa kan? Rasa. Tapi kita nggak pernah tahu bentuknya sakit kayak gimana. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasain ciptaannya. Ada angin, ada tumbuhan, bahwa semuanya itu ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gak usah jauh-jauh,
kita ambil ilmu dari diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka kenal Tuhan. Siapa Tuhan? Maka kita kenal dulu diri kita. Di diri kita itu ada alam semesta yang begitu luas. Jadi tauhidnya mesti sama guru yang benar-benar. Ketika kita kaji di dalam diri kita, ada namanya qalbu. Di dalam qalbu ada namanya fuad. Nah itu, walaupun maknanya juga sama, hati. Qalbu juga hati. Di dalam fuad ada syir, ada sir. Di dalam sir itu adalah zat hayat yang hidup, yang maha menghidupkan diri kita. Semua, ya bahkan bagaimana khotib Jumat tadi, bahkan sehelai daun yang jatuh, semuanya itu atas kehendak zat yang maha hidup, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk dan kumpulnya kita di sini kehendaknya Allah. Allah berkehendak kita hadir pada malam hari, maka nggak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkecuali ucapan yang memang pantas diucapkan oleh seorang hamba kepada Sang Pencipta, yakni rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tiang yang kedua, wasaniha iqamus shalah, dirikan sholat fardu. Ada berapa apa waktu sholat fardu? Dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, laksanain, didirikan. Jangan sampai kita tinggal. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang ninggalin sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Dia sengaja dia tahu nih waktu asar masih aja dia main bola. Gak tahu dia waktunya zuhur, maghrib, masih aja di jalan. Maka kalau orang yang meninggalkan mantaraka sholat, meninggalin sholat muta'ammidan dengan sengaja, maka dia kan buat kali orang-orang yang memang lalai, mungkin dimaafin kesalahan itu kebanyakan lah, subuh kesiangan, tiduran, sholat nggak usahain, dibangunin. Ada orang-orang yang nggak wajib memang dengan syariat, diantaranya orang yang tidur nggak wajib syariat. Sablu kaki, orang yang tidur nggak wajib syariat. Yang wajib siapa? Yang melek bangunin orang yang tidur, kewajiban tuh bangunin. Udah bangunin, belum bangun, siramin air sembe. Kewajiban orang yang melek buat bangunin yang tidur untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi orang yang nggak wajib syariat? Yang gila. Boleh jadi dia gila. Di sini ada orang gila, nggak ada kewajiban dalam syariat, nggak ada kewajiban menjalankan syariat, nggak dibebani hukum. Orang-orang yang gila, ya kalau antum semua nggak mau dibebani hukum, silakan jadi gila. Silakan. Kalau ada teman kita yang nggak sholat, boleh jadi dia gila. Kalau ada kita punya emak sama bapak nggak sholat, boleh jadi emak bapak kita boleh jadi gila. Kasihan kita punya emak bapak orang gila. Ada bini, istri, suaminya nggak sholat, boleh jadi suaminya gila. Kasihan berarti semalam tidur sama orang gila. Ada RT nggak sholat, boleh jadi RT-nya gila. Kasihan warganya dipimpin sama orang gila. Saya yang bilang tuh. Berarti karena nggak ada kewajiban, mereka orang-orang yang hilang akalnya, nggak ada kewajiban dalam syariat, sholat, puasa dan lain sebagainya. Kalau antum nggak mau terbebani dengan syariat, maka tinggal pilih. Orang yang tidur selamanya nggak ada kewajiban tuh orang tidur selamanya. Orang mati. Kita matab nu adam in koto amal. Orang yang udah mati, in koto udah terputus, udah nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa, zakat, sebagainya. Ada. Maka jangan tinggalin
daripada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kita sebagai seorang hamba dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai kepada rukun Islam yang ketiga, wa tsalitsuha itauz zakat, menunaikan zakat. Apa tuh maksudnya? I'ta'uha liman wujida minal mustahiqina fawran idza tamakkana minal ada'i wujubat tahmim. Apa maksudnya dengan menunaikan zakat? Memberikan zakat kepada orang yang didapati daripada mustahik. Jadi nggak cuma ngasih zakat kepada orang yang kita lihat susah, ya, fisiknya kayaknya susah, dia berhak, enggak. Ternyata ada mustahik. Apa tuh mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Antum kan muda tuh sering di musola tuh, ya, mesti tahu ilmunya siapa nih orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang sampai imam taraweh nih dapat dia zakat. Kemarin nggak ambil, saya kasih pasbori. Jadi ada 8 mustahik, 8 asnaf yang mereka berhak menerima zakat. Janda nggak termasuk janda. Kalau di janda lo kasihan belum di zakatnya, nggak termasuk. Kita pelajarin ini malam, jadi ilmu, jadi pelajaran buat kita. Al-awwalu, yang pertama 8 asnaf itu yakni fakir, orang yang fakir. Siapa dia orang yang fakir? Walladzi la mala lahu aslan wala kasba kadzalika halalan. Yani orang yang fakir, orang yang enggak punya harta sama sekali, enggak punya duit sama sekali. Atau apa? Orang yang enggak punya usaha sama sekali, kerjaan enggak ada, duit enggak ada. Ya, ada orang enggak punya duit tapi punya usaha masih ada, penting. Nah, ada orang enggak punya harta, enggak punya usaha. Nggak punya harta, nggak punya usaha, usahanya nggak ada. Atau orang yang fakir dikatakan aulahu malun faqat, dia punya duit, punya harta. Tadi yang kelompok pertama orang yang fakir, orang yang nggak punya harta sama sekali. Dan yang fakir yang dikatakan fakir juga adalah orang yang memiliki harta la yasuddu min ju'atihi masada. Orang punya harta, hartanya halal, yang halal, tapi nggak bisa menutupi akan rasa laparnya di hari itu. Nggak bisa nutupin rasa. Dia punya duit tapi nggak nutupin rasa lapar. Dia beli cuma makanan buat pagi, siang nggak bisa makan, sore nggak ketemu, apalagi malam, cuma buat hari itu. Nggak bisa nutupin rasa laparnya. Bisa pagi hari tertutupin, siang nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak mempunyai daripada harta yang ia miliki. Kalau enggak, dia punya usaha. Dia tadi harta nggak ada, dia punya usaha, dan usaha yang dihasilkan dari hasilnya nggak bisa mencapai setengah dari kebutuhannya. Itu orang Pak, dalam sehari makan biasanya berapa standar ya? Yang ikutin Aldi mungkin bisa 4 kali makan. Maka standarnya orang biasa berapa kali sehari? 3 kali. Berapa ribu tuh? Satu kali makan berapa puluh ribu kira-kira? 20.000 ada. Sama minum ada 20.000. Berarti kali 3 berapa? 60.000. Dan yang orang fakir setengahnya aja nggak punya. Setengah berapa? 30.000. Nggak mencapai daripada setengah kebutuhannya usaha. Sehari dia butuh makan, buat makan doang ya, bukan buat bayar kontrakan, bukan bayar utang cicilan aku laku dan lain sebagainya, tapi buat makan doang, buat menutupi rasa laparnya dan buat menyambung umurnya, hidupnya. Dia punya harta tapi nggak cukup, atau dia punya usaha tapi dari hasil usahanya nggak mencukupi daripada setengah kebutuhannya. Kebutuhannya sehari semalam 60.000, tapi dari hasil usahanya dia cuma mencapai daripada 30.000. Nggak sampai 30.000, di bawah setengah dari kebutuhannya. Berbeda dengan orang miskin. Orang miskin ia mampu dengan setengah kebutuhannya. Itu orang miskin.
Atau juga yang dimaksud dengan fakir, lahu kasbun faqat halalun la ikun bihi la yasuddu masadan min kifayati kulla yaum. Orang yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang memiliki pekerjaan halal saja yang layak baginya, namun nggak bisa menutupi kebutuhan kecukupannya di setiap harinya. Jadi nggak cukup tuh dia punya usaha, yang tadi dia punya harta nggak cukup, dia punya usaha juga nggak cukup. Maka orang tersebut kategori fakir, dan dia adalah orang yang berhak menerima zakat. Aulahu kullum minhuma wala yasuddu majmu'uhuma masadan min kifayatiha. Atau yang dimaksud dengan fakir, orang fakir, kelompok fakir ini, mereka memiliki masing-masing dari dua hal tersebut, punya harta juga punya hasil dari pekerjaan, tapi juga nggak cukup dari kebutuhannya. Punya harta ada, punya usaha juga ada, tapi kebutuhan anaknya 60 kali 5 berapa ya? Ya kan? Berapa ya 60 kali 5? 300. Anak kurangin dah 10.000 jajannya sehari. Nggak cukup tuh 100 misalnya, 100.000 sehari dia harus. Tapi dia nggak punya harta, nggak punya usaha. Ya. Ada harta dan usahanya, namun di bawah setengah dari kebutuhan. Sehari 100, tapi dia cuma dapat 50.000. Atau di bawahnya tuh, di bawah dari 50.000, 40.000, 30.000, dari di bawah setengah kebutuhan. Kemudian wasani, daripada orang-orang yang berhak menerima zakat, wasani miskin, orang yang miskin. Siapa itu orang yang miskin? Orang yang miskin adalah orang yang mampu untuk mendapatkan harta atau penghasilan pekerjaan. Dia mampu mendapatkan hasil, tapi hasil dari pekerjaannya tersebut cuma setengah daripada kebutuhannya, atau nggak sampai setengah. Tadi kalau yang miskin di bawah dari setengah, tapi orang yang miskin dia memiliki harta atau usaha, kemudian dari usaha dan kerjaannya cuma setengah dari kebutuhannya 100.000, dia cuma punya 50.000, atau di bawah sedikit dari setengah. Sehari semalam dia butuh untuk menyambung hidup doang, 100.000 dah buat makan, nggak buat yang lain-lain, nggak buat ngerokok, nggak buat cicilan dan lain sebagainya, cuma 100.000 tok buat makan. Tapi dia memiliki hasil dari kebutuhannya 100.000, cuma setengahnya 50.000. Bingung tuh, cuma setengahnya doang, 50.000-nya gimana caranya? Atau di bawahnya, dia cuma dapat bisa punya harta saat itu, di hari itu cuma 45.000. Makanya orang-orang yang kategori tersebut adalah orang-orang yang miskin, orang yang berhak daripada menerima zakat. Kemudian warabi, daripada yang berhak menerima zakat, yang ketiga adalah tadi yang kedua miskin, wasalisu amil. Apa itu amil? Pengelola zakat, yang ngurusin zakat. Kasain ya'malu fi ahdiha min arbabil amwal wa katibin yuktabu ma'atahu arbabuha. Amil, yang ngambilin zakat ke rumah orang, kemudian pergi yang nulisin, itu termasuk amil. Dan yang mengantar zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, itu namanya amil. Orang yang mengelola daripada zakat. Mereka berhak daripada menerima zakat. Yang ngurusin zakat, baik di musola ataupun di masjid. Tapi saya dulu pernah dengar Habib Ahmad bin Jindan pernah sampai yang termasuk dengan amil adalah di dalam suatu negara. Kalau kita bilang namanya apa tuh? Bajis ya, badan zakat, infak, sedekah. Nah, itulah yang berhak dia menerima zakat dalam suatu negara yang dimasuk dalam kategori A.
Tapi kalau dalam kitab kasih patu saja dijelasin yang termasuk amil siapapun yang ngurusin, baik di musola, di masjid, dia ngurusin zakat maka berhak menerima zakat. Warabi daripada yang mustahik yang berhak menerima zakat yang keempat adalah al-mu'allafat, mu'allaf, orang-orang yang baru masuk dalam Islam, orang yang telah masuk Islam mereka berhak menerima zakat. Tapi mu'allaf yang kayak gimana? Maka dijelasin mereka orang-orang yang mu'allaf yang pertama man aslama walakinnahu dha'ifan. Dia masuk Islam tapi lemah keyakinannya. Pengetahuannya tentang Islam sedikit. Maka orang-orang yang kayak gini mu'allaf ya, berhak menerima zakat. Supaya apa? Supaya keimanannya lebih yakin, lebih kuat. Kemudian mu'allaf yang kedua adalah orang yang keimanannya qawiyuhu. Keimanannya qawi, kuat. Walakin lahu syarafun min qaumihi yutawaqqa'u bi'i'ta'i islamu ghairihi minal kuffar. Imannya ini kuat orang mu'allaf, akan tetapi ia memiliki kedudukan mulia di kaumnya. Petinggi itu di kaum luar Islam dia orang petinggi, orang yang bawa pengaruh. Makanya orang yang kayak gini dikasih zakat. Supaya apa? Supaya bisa membawa pengaruh kepada kaumnya agar bisa memeluk Islam. Mu'allaf yang ketiga. Dan mu'allaf yang ketiga adalah may yakfina sarrun man yalihi minal kuffar. Yakni mu'allaf yang ketiga adalah orang yang dapat membela kita akan kejahatan orang yang berdekatan dengannya dari kalangan orang kafir. Ini kalau dia masuk Islam kita zakatin. Kalau kita nggak zakatin, dia bisa terbawa dan dia tuh orang-orang yang di sebelah-belahnya atau kaumnya bisa musuhin kita. Tapi kalau kita zakatin, kita ambil rasa simpatinya dia, sehingga orang-orang yang akan memusuhi kita nggak akan memusuhin kita, nggak akan memerangi kita. Kayak ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, maka orang-orang kafir Quraisy takut gangguin baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mu'allaf yang keempat cirinya adalah wa may yakfina sarrun mani'iz zakat. Orang yang dapat membela kita dari kejahatan orang-orang yang menolak buat ngeluarin zakat. Ini orangnya pemberani, gagah. Tapi orang Kristen, orang Nasrani, orang Hindu di luar Islam, kemudian masuk Islam. Kalau dia masuk nih, ketika kita mau ngambil zakat kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat, dia nolak. Tenang, ada dekengan saya. Dia bekas orang kafir, dia berani, preman. Kalau nggak keluarin zakat, macam-macam aja dia. Maka orang-orang kelompok mu'allaf yang kayak begini, yang keempat golongan ini, mereka berhak untuk menerima zakat. Bukan orang-orang yang pura-pura, dia masuk Islam buat dapat simpati zakatnya, hartanya kaum muslim. Wal khamisu ar-riqabu wa hum al-mukatabun. Dan yang kelima adalah para budak. Yang berhak menerima zakat adalah para budak. Tapi sekarang udah nggak ada perbudakan. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diangkat menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghapus daripada perbudakan. Wasadisu al-gharimu wa huwa salasatu. Kelompok yang mustahik yang berhak menerima zakat yang keenam, wasadis yang keenam, al-gharim. Apa yang gharim? Orang yang berhutang. Utangnya utang kayak gimana nih? Wow, utang di dealer, di apa namanya? Auto atau apa lagi namanya? Finance dan lain sebagainya, kredit motor, kredit mobil. Apakah orang yang berhutang tersebut yang dapat zakat? Bukan. Gue punya utang nih, gimana? Utang online, wajib gue nih dapat zakat. Mana keluarin zakat orang muslim buat bayarin hutang saya? Bukan.
bukan kategori orang yang hutang untuk dirinya. Tapi yang kayak gimana? Maka dikatakan diciriin orang yang berhutang itu yang pertama adalah orang yang berhutang dalam urusan yang diperbolehkan, baik dalam ketaatan, bukan untuk membelanjakan di dalam kemaksiatan. Orang bangun masjid, musola, dia punya utang sama material, maka wajib tuh keluarin zakatnya. Orang-orang muslim kasih tuh masjid, dia punya utang tuh keluarin zakatnya, bantu pembangunan. Atau seperti guru mulia gitu ya, dimana Munzir bin Fuad al-Musawa, wafatnya mungkin masih punya utang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membela dakwah baginda Nabi Muhammad, menyebarkan agama Islam, dakwah Islam. Maka ketika dia keluarin hartanya untuk menolong dakwah tersebut, kemudian dia sampai berhutang, maka wajib kita mengeluarkan zakat buat mereka nih, orang-orang goreng, orang-orang yang berhutang di dalam membela agama, di dalam ketaatan, bukan di dalam kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, ada nggak kira-kira sampai sekarang, sampai yang udah ke-8 nggak ada janda. Janda pada itu zakatnya nggak ada janda. Maka boleh masuk itu? nggak masuk. Yang masuk. Kalau yatim piatu kaya kontrakannya 40, janda kayak isinya Bang Ojak tuh, Boyaya. Tahu Bang Ojak? Boyaya bawa, atau di bawahnya lagi tuh ada istrinya Bang Bah, punya kontrakan banyak, nggak termasuk mereka yang dapat mustahik. Jadi yang janda bukan fakir, miskin, dan apa lagi tuh, hamil, alaf, iqab, budak, kemudian gharim, orang yang berhutang, pelajar, ibnu sabil, wa zaminu ibnu sabil, wa huwa ala qismain. Ibnu sabil ini ada 2 bagian. Apa tuh ibnu sabil? Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang majazi yaitu orang yang baru akan mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hakiki, yang masuk dengan hakiki daripada Ibnu Sabil, orang yang lewat suatu negeri dia mau nyebarin dakwah, maka orang ini udah jalan, bukan mau lagi, udah jalan. Maka mereka lah yang berhak daripada mendapatkan zakat. Tadi itu orang fakir, miskin, ketika mereka dapat zakat, maka di hari itu kemampuannya melebihi dari kebutuhannya, maka wajib juga dikeluarin zakat. Dia sehari butuh 100.000, orang zakatnya ada zakat fitrah, zakat mal, maka di hari itu dia punya duit 300.000. Di atas enggak daripada kebutuhannya, di atas, maka wajib dikeluarin. Begitu juga orang miskin, jangan-jangan penting mentang-mentang orang fakir ini zakat, tapi dia nggak mau ngeluarin, salah. Wajib ketika dia di hari itu, di bulan puasa, belum masuk daripada khotib naik di atas mimbar, kemudian dia memiliki harta lebih daripada kebutuhannya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi nggak ada janda, anak yatim. Yang ada kalau janda ini janda susah, anak yatim miskin. Kemudian lanjut, warabiha saumu Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah ada bab khusus, begitu juga dengan zakat. Ada bab khususnya yang akan kita bahas. Dan selanjutnya yang rukun Islam yang kelima, wa khamisuha hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang nanti juga pun ada bab-bab terkhusus untuk pembahasannya. Namun yang tadi itu yang 8 mustahik nggak dibahas nanti di dalam kitabnya. Makanya ada di awal sebagai pegangan kita. Nanti di zakat khususnya ada bab-babnya tuh.
zakat perniagaan, zakat hewan ternak, zakat pertanian. Tapi kalau zakat apa namanya profesi belum ada di kita. Mungkin di modern kan orang-orang yang punya kerjaan katanya kena zakat. Tapi ada di kitab ini apa di kitab lain mungkin ada, tapi di kitab ini yang kita bahas madhab Syafi'i nggak ada. Ada binatang ternak, ada tumbuhan, perniagaan gitu tuh, dagangan gitu. Orang yang punya kontrakan termasuk perniagaan, kontrakannya banyak itu. Nanti tuh bab-babnya ada pembahasan tersendiri. Di awal maka dibahas terlebih dahulu 8 mustahik, 8 orang, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Jangan sampai salah, jangan sampai salah sasaran. Kita lihat mampu nggak dia, oh nggak ada cuma dia doang, ya udah kasih kan kebutuhannya emang dia berhak untuk menerima zakat, maka sampaikan zakat kepada diri. Wallahu a'lam bishawab.